kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Jangan cabut, Pak. Lanjutkan, Pak, ya. Jangan cabut. Sebenarnya hanya orang yang otaknya nggak waras aja yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Teman-teman, ini udah mutlak gitu, menjadi kepala desa aja itu ijazah kalau palsu nggak akan jadi wali kota. Bahkan Pak Jokowi bisa jadi gubernur gitu ya. Apalagi bisa jadi presiden 2 periode lagi ya. Mikir yang waras. Sama saya mau komentari juga nanti satu video yang bikin kita akan ulas. Aku kesel teman-teman ya. Aku kesel gitu. Apalagi dia bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Kau jangan libatkan kami masyarakat yang waras ya. Kalian aja lah, jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Bukan bapakmu yang punya negara ini, bos. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini yang baru tahu channel ini ya. Karena kita akan mengulas satu video yang harus kita ulas teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk menemani video ini, buat teman-teman sediakan kopi kalian. Sediakan kopi cemilan biar asik gitu ya. Yang nonton gitu, yang buat lagi bekerja silakan, hati-hati di jalan, yang lagi nyantai, kadang nonton sambil makan ya. Semoga terhibur. Mari kita mulai. Oke teman-teman, itu tadi opini kira keren ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan dulu video. Kita akan mengulas ya tentang video dari pengacara orang-orang ini ya. Kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Mulai, tidak ya. ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Mulai takut dia saudara, mulai takut dia ya kan, karena udah dilaporin ya kan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oke kita lanjut dulu, nanti teman-teman bilang saya potong-potong, ya harus dipotong-potong teman-teman, biar nggak kena copyright gitu. Ini banyak copyright gitu, karena di strike gitu ya. Kasihan gitu, sayang bikin konten habis itu di strike. Oke kita lanjut ya, kita dengerin bapak satu ini ya. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri di proses pidana itu hanya di NO. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya
sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong, nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar. Karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan. Tunggu dulu nih, tunggu dulu. Saya seluruh rakyat Indonesia geblek. Seluruh rakyat Indonesia, maksud lu apa ya? Maksud situ apa gitu? Jangan ngomong seluruh rakyat Indonesia, Bung ya. Hati-hati kamu. Ya. Netizen banyak yang netral gitu ya. Tidak ada kepentingan gitu. Tidak dukung-dukungan gitu ya. Jangan klaim seluruh rakyat Indonesia gitu. Ada kepentingan dalam hal ini gitu ya. Itu tidak benar gitu. Boleh menghibur diri, boleh. Dari kegelisahan saat ini ya. Kegelisahan dan kepanikan ini boleh. Stop. Bawa-bawa rakyat Indonesia, please. Tadi dia bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak ada yang keluar-keluar cabut laporan polisi dari pihaknya. Ini proses berlanjut aja, proses penyelidikan sudah dimulai. Diawali dari pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Kemudian pemeriksaan terduga, pengumpulan bukti-bukti, barang bukti, pemberkasan, penuntutan, persidangan, vonis gitu. Terduga menjadi terdakwa, menjadi jangan bilang merengek, diskriminasi. Ya, selama ini berkoar-koar kalian ya. Giliran diaduin ya kan. Takut. Ngomongnya jangan cabut laporan. Hadapi. Pra-peradilan, buktikan di persidangan. Biar terang benderang siapa yang salah dalam perkara ini. Ya. Itu teman-teman ya. Ini mulai panik mereka ini. Ya. Bukan masing-masing mengklaim dirinya benar gitu. Keputusan hukumlah yang ingkrar gitu ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan lu yang ngomong. Itulah dosa kalian. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Maaf ya, maaf. Ya. Apalagi jangan mengatasnamakan penduduk Indonesia. Ya Bung, sekali lagi saya jelaskan. Ya Bung, saya jelaskan ini, kasihan gitu. Harusnya yang pertama kali diusut adalah siapa yang pertama kali memposting ijazah ini darinya. Dari sinilah bisa tahu jejak ijazahnya gitu ya. Tapi yang jelas, oke, kamu jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak terima saya, serius. Teman-teman serius, terima nggak? Dia bawa seluruh rakyat Indonesia. Kamu cuman segelintiran itu ya orang-orangnya, segelintiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bikinlah 15 kamu di situ. Jangan bawa seluruh Indonesia, itu di forum itu kamu cuman berapa itu, ya? Gila bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Bapakmu yang bikin Indonesia ini. Ya. Ini bikin emosi gitu ya. Ya teman-teman pemirsa Sirait Media ya. Ini dunia perijazahan ini makin panas ya.
Tapi bukan karena ijazahnya terbakar gitu, melainkan karena mulut-mulut yang panas gitu ya, seperti orang-orang ini. Ya, mulutnya tuh kayak knalpot RS King yang dimodif gitu teman-teman. Gitu ya. Di satu sisi ya, ada yang teriak-teriak katanya ijazahnya paku. Oh palsu Bang Leo. Iya ini karena menggebu-gebu ini. Saya menggebu-gebu teman-teman ya. Tapi di sisi lain ada juga yang jawab begini ya. Maaf ya, sebenarnya cuman orang yang otaknya udah lepas dari kepala aja yang bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Lawong jadi kepala desa aja ijazahnya itu pasti dicek. Ya, ini presiden 2 periode, mau dibilang ngibul. Ya, ini orang, aduh. Gak habis pikir gue. Dan jangan-jangan ya, coba-coba ngaku-ngaku sebagai perwakilan rakyat Indonesia, itu yang bikin saya kesel. Mungkin teman-teman Sirait Media ngamuk juga kali. Bilang seluruh rakyat Indonesia. Bung ya. Jangan bawa-bawa kami masyarakat waras ya. Ini negara bukan warung kopi punya bapakmu. Ya. Lah ini yang paling menarik teman-teman. Oke sebentar, kita habisin dulu ya. Ini saya kebawa sensasi sebenarnya teman-teman. Kita habisin dulu apa omongan dia ini. Dari tadi kita kasih nyeletuk ya. Hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan. Nah ngomong lagi seluruh rakyat Indonesia berkepentingan. 2 kali kamu kena ya, 2 kali ya. Jaga mulutmu itu ya. Aduh. Untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain? Buat apa lo? Buat apa? Kepo amat lo, kepo ngurusin orang ya. Urusin tuh ijazah lo gitu. Bingung gue orang-orang kayak gini. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Bukan kepentingan 4 orang katanya. Orang dia cuma segelintiran kok. Bawa Indonesia, masyarakat Indonesia. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya. Jangan cabut Pak, lanjutkan ya katanya. Ini teman-teman tanda kode ini teman-teman. Kalau menurut gua ya ibaratnya ini kode untuk udahlah Pak kita berdamai aja. Tapi kembali ke teman-teman, kalau feelingku ya, firasatku, jangan cabut Pak, lanjutkan dibilang. Itu artinya kode teman-teman untuk berdamai. Ya Pak, pasti dilanjutkan sama Pak Jokowi. Jangan cabut. Jangan cabut gitu ya. Oke, itulah tadi teman-temannya videonya ya. Aduh, ini bikin Ai pengen bersuara gitu ya. Maaf nih teman-teman ya. Ini yang paling menarik saudara-saudara. Datanglah satu makhluk yang langka gitu ya. Anggaplah netizen netral gitu, alias makhluk suci lah dari segala kepentingan politik gitu ya. Aku netral nih gitu, ibaratnya contoh nih ya teman-teman ya. Aku tak berpihak gitu.
Tapi jangan klaim seluruh rakyat Indonesia itu sepakat dengan tuduhan ijazah palsu. Itu dosa, Bung. Ya. Dan dia juga ngajarin pelajaran hukum gitu ya. Bahwa begini, Bu Gono, tenang gitu. Proses hukum itu ada tahapannya. Dari laporan, bukti, penyelidikan, penyidikan, baru divonis. Jadi yang benar akan terbukti gitu ya. Yang halu akan nyasar ke penjara atau ke ke Pulau Kenangan ya. Nginep lah, nginep. Kalau dibilang Hotel Pradero ya apa? Ya. Nah ini nih yang bikin greget gitu. Ada juga yang bilang orang-orang yang nuduh ijazah Pak Jokowi itu kayak orang-orang mabuk kopi saset yang udah expired, teman-teman. Setuju gak kalian? Kalau setuju komen ya. Ngotot tapi nggak ngerti faktanya gitu. Dan mereka juga ngatain gitu. Ngata-ngatain gitu ya. Kalian tuh lagi mempertontonkan ya kebodohan hakiki ya di depan seluruh dunia. Iya teman-teman ya. Kemarin gua ke Singapura gitu ya. Terus gua ngobrol ada ketemu orang Indonesia gitu ya. Di sana di kantinnya karena dilihat gua orang Indonesia pas di kantinnya gitu ya. Dia bilang, "Orang Indonesia ya?" "Ya." Saya bilang, "Iya," gitu. Ini ya. Dia sama pacarnya orang Singapura gitu. Pacarnya atau temennya lah gitu pokoknya. Terus dia bilang gini, "Di Indonesia lagi ribut ijazah ya?" Kok tahu? Ya gue nonton TV lah. Semua TV meliput itu teman-teman. Gak ada kemajuan kayaknya di Indonesia ya. Atau gak ada acara apa gitu yang baru gitu ya. Lama-lama gue seperti tersinggung teman-teman. Kenapa gue bilang tersinggung? Kok kayak gak ada kerjaan gitu. Diliput sama TV, di ini gitu ya. Jadinya seperti tersingkirkan ini Pak Presiden Prabowo yang ketemu sama menteri ini, Perdana Menteri di luar negeri sana. Jadi terlupakan gitu. Itu yang buat seperti orang-orang ini nih seperti mempertontonkan kebodohannya. Saya jujur aja gitu ya. Saya nggak sebut nama ya. Gak sebut nama, cuman orang-orang ini kan banyak orang banyak ya kan, dia bilang kan banyak kita di sini gitu, ya orang hutan juga orang. Lanjut, warga net ya, yang punya IQ tinggi dari suhu kamar bilang ya, kalau mau usut harusnya cari dulu siapa yang pertama kali upload ijazah itu. Jangan nuduh dulu gitu, jangan nuduh dulu. Baru cari kambing hitam. Ini kayak gini nih mulai cari kambing hitam teman-teman. Mana yang jadi embe? Ya, dan satu lagi yang nyelkit gitu ya. Pak Jokowi itu udah diverifikasi 2 kali pas nyalon wali kota, ya kan. Terus 1 kali di gubernur, 2 kali pas nyapres. Mau verifikasi apa lagi? Capek nggak hidup lo?
Capek nggak? Ya lucu-lucuan aja lah teman-teman ya. Kita nggak usah bawa emosi karena hidup ini juga udah capek keseharian kita, ya kan? Apalagi lihat berita, jumpa pers mulu. Kayak orang-orang ini tiap sore jumpa pers mulu. Stasiun TV dipenuhi dengan jumpa pers mulu. Klarifikasi. Ya. Ada juga komentar begini ya. Kita ini rakyat Indonesia, bro, gitu ya. Kita bukan kambing yang bisa digiring seenak lo. Gitu ya. Dan ada yang lebih frontal komentar-komentar yang saya baca ya teman-teman ya. Kalau masih teriak ijazah palsu, saya usul Tifa, Roy, dan Rismond diantar ke pulau aja lah. Pulau mana? Ke Nusa Kambangan gitu. Gratis tiket one way. Oke lah, karena kita udah 20 menit nih ya. Nah saudara-saudara, teman-teman Sirait Media di tengah gaduhnya dunia perijazahan ini. Kita belajar satu hal. Bukan cuman ijazah yang diuji. Asik. Tepuk tangan dulu dong, mana nada tepuk tangan. Tapi juga kewarasan bangsa ini. Jangan ngaku rakyat Indonesia kalau logikanya masih di level konspirasi TikTok. Ya. Ya. Nah, sekarang giliran teman-teman nih, teman-teman yang udah nonton video ini ya. Ayo ramaikan kolom komentar, tulis di kolom komentar ya. Apakah menurut kamu ijazah ini murni gitu ya ataupun benar apa palsu? Dan satu lagi pertanyaannya apa ya? Apakah kamu setuju kamu disetarakan sama orang ini ya, orang ini tadi? Seluruh rakyat Indonesia setuju minta dibuktikan gitu omongannya gitu, tunjukkan ijazah dan sebagainya gitu ya. Apakah kalian setuju ya? Atau cuman panggung sandiwara buat cari panggung politik aja nih orang-orang? Ya, jangan lupa ya like, share, subscribe lah channel ini, dukung lah. Kan kita sudah menghibur, saya kan udah menghibur teman-teman. Dengan opini saya gitu. Dan aktifkan loncengnya. Kok gue ngemis ya? Ya gak apa-apa lah. Saya cuma mengingatkan bukan ngemis. Saya cuma mengingatkan biar nggak ketinggalan satir-satir politik terbaru lah. Tapi yang bikin ketawa sambil mikir gitu loh. Itulah teman-teman ya, di negeri Konoha ini. Yang ijazah dipertanyakan. Tetapi logika dikesampingkan. Tapi waras harus tetap dipertahankan. Yoi. Ya, itu ya teman-teman ya. Mantap nggak tuh isinya? Oke lah teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya teman-teman saya kasih tahu tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye.
pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud bah ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo, lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Ini lagu balasan dari Blaker Majenang untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Rama Sarita, dengarkan lagu untukmu dari saya. Ngaku soleha, faktanya betina murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa takbir. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu semua palsu, penuh dengan kebohongan. Rahma Sarita, anjing dari Yaman, lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh kau pecah belah, kami bersatu. Walau kau coba patahkan arah, menghina Pak De Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja, bukan sibuk debat. Kau sebar hoax tiap hari, kau bangun membakar damai dengan lidah beracun. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis, tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis, tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina.